Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Oke, ini karena kita berhubung waktunya mepet juga ya, sampai jam 5 aja. Jadi kita mulai aja dari sekarang sambil nungguin teman-teman yang lain pada join. Nanti untuk yang telat nggak apa-apa sih, sama saya udah di-record apa Zoom meetingnya, jadi bisa di-share. Nanti teman-teman juga barangkali mau menyimak ulang lagi. Insya Allah besok sama saya di-upload di YouTube ya. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wa salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini tentang lanjutan dari 2 minggu sebelumnya ya Teh ya. 2 minggu sebelumnya tentang database, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikannya bisa dicerna oleh teman-teman dengan baik dan juga bisa dipraktekin ya. Yang lebih penting itu dari semua materi ini adalah dipraktekkan karena kan percuma juga kalau disampaikan tapi sama kita nggak dipraktekkan. Biar kita closingnya berjamaah gitu ya. Oke, kalau begitu ini langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Teh Sarah untuk menyampaikan materi tentang database, mengapa kita harus bahas soal database, dan apa itu database. Sebelumnya, mohon izin untuk sesi penyampaian materi, teman-teman di-mute dulu ya. Kalau misalkan mau on-cam juga nggak apa-apa. Kalau on-cam dipersilahkan. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh silahkan langsung di kolom chat atau mau raise hand dulu langsung open mic nanti saya persilahkan ada sesinya. Seperti itu. Silahkan Teh Sarah. Oke, baik Teh Anita. Terima kasih untuk pembukaannya ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa kita mulai dulu aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang kelewatan yang materi pertama, mungkin nanti bisa dilihat rekamannya karena kita kan tiap materi itu pasti ada rekamannya ya teman-teman ya. Ini yang kedua ini kita akan bahas database. Lalu di sini mengapa kita harus bahas soal database dan apa itu database? Coba kita jelaskan ya. Nah, pentingnya kita bahas soal database ya ini untuk memudahkan kita menyampaikan informasi apa yang akan kita pasarkan kepada para calon konsumen kita dengan mudah. Dengan adanya database ini, sudah dipastikan rencana-rencana kita akan dalam pemasaran produk ini akan lebih tersusun atau lebih mudah. Jadi, adanya database ini tuh memudahkan kita untuk memasarkan apa yang kita sedang jual gitu ya. Kan kalau misalnya nggak ada database yang kita punya, kita mau masarin ke siapa gitu. Intinya seperti itu ya. Lalu apa itu database? Database ini menjadi sarana pengumpulan data pelanggan atau calon pelanggan potensial yang potensial kita untuk memahami kebutuhan mereka dan menggunakan komunikasi yang dipersonalisasikan gitu. Jadi si database ini adalah kumpulan data-data pelanggan atau calon pelanggan kita atau calon konsumen kita yang potensial gitu. Jadi untuk memenuhi standar atau kebutuhannya mereka itu melalui si komunikasi personalisasi ini gitu. Jadi misalkan yang tadi yang materi awal tuh sempat dibahas juga untuk apa namanya penyampaian ngebles gimana sih caranya ngebles supaya dikiranya kita tuh tektokannya sama dia terus dia doang. Nah, itu kan ada pembahasannya kemarin tuh. Jadi bahasanya di sederhanakan gitu, jangan terlalu baku gitu. Di materi sebelumnya ada pembahasan itu. Oke, kita next ya untuk si database ini. Nah, kita mengenal lebih dalam tentang database-nya. Nah, di sini ada bentuk dan jenis database ya teman-teman ya. Jadi si database ini juga punya bentuk dan jenisnya gitu. Ini untuk bentuk dari database. Bentuk dari database apa aja sih? Ada nomor telepon, email, akun. Akun tuh bisa misalkan
akun Instagram, akun Facebook, atau akun apapun itu gitu ya. Nomor telepon udah pasti ya paling utama. Terus lewat email juga kita bisa memasarkan teman-teman gitu ya. Jadi bentuk dari database itu ada 3 ya. Ada nomor telepon, email, sama akun gitu. Untuk jenis dari database nih, untuk jenis dari database itu ada yang dikenal, tidak dikenal, atau X project atau bisnis lain. Yang dikenal mungkin bisa kayak saudara, temen gitu ya. Kalau yang tidak dikenal, masuk-masuk lewat leads gitu, yang biasanya kita ngiklan gitu kan. Kalau X project atau bisnis lain, jadi sempat sekontak nih gara-gara project apa gitu, sempat sekontak gara-gara waktu itu bisnis ini gitu. Nah itu bisa dikelompokkan supaya memudahkan kita untuk memasarkan si eh, produk kita sekarang gitu. Nah, di sini kita bahas soal jenis-jenis database ya teman-teman ya. Ini dia yang dikenal. Terus ada tidak dikenal tadi ya. Sama ada X project atau bisnis lain. Nah, ini bisa dibagi menjadi, kalau yang dikenal bisa dibagi jadi tadi keluarga, terus udah gitu sahabat, teman, teman sekolah, teman kerja, atau teman main misalkan ya. Banyak kan ya. Terus untuk yang tidak dikenal nih, untuk yang tidak dikenal itu jaringan orang yang jarang interaksi gitu ya, yang belum pernah bersinggungan soal bisnis gitu ya. Tadi biasanya mungkin kalau untuk para marketing mah mungkin udah biasa ya sama leads yang masuk gitu karena kita iklan. Nah itu biasanya masuknya ke yang tidak dikenal itu tadi ya. Nah terus di sini ada X project bisnis lain nih, yang sudah pernah beli atau yang belum beli gitu. Jadi waktu itu pernah satu kontak nih sama si A, bisnis skincare misalkan, tapi dia tuh di pasarin tuh belum sempat beli gitu. Ada juga yang sudah sempat beli. Nah, itu bisa dikelompokkan masing-masing supaya memudahkan kita gitu untuk memasarkan produk yang lagi kita pasarkan sekarang gitu ya. Nih, aku bagiin cara pendekatan untuk ke setiap si jenis-jenisnya ini. Nah, untuk R1, R2 ini yang keluarga sama sahabat teman dan lain-lainnya itu, kita pendekatannya bisa menggunakan bahasa yang santai seperti sedang berbincang-bincang biasa. Yang tadi kayak lebih santai, jadi jangan terlalu kaku. Jadi biar enak ya tektokannya ya. Karena kan sama sesama keluarga mah nggak usah pakai yang kayak, baik saya akan jelaskan, nggak usah pakai gitu kan ya. Langsung aja dijelasin, aku tuh lagi punya project di Cicalengka sama di Purwakarta, rumahnya tipe ini, cicilannya segini gitu. Kayaknya langsung aja pakai bahasa yang biasa digunakan gitu sama teman, sama sahabat, atau sama keluarga gitu ya. Terus untuk cara pendekatan si yang tidak dikenal ini bisa menggunakan bahasa yang agak formal ya. Kenapa dibilang agak formal? Supaya tidak menghilangkan rasa si sopan santunnya itu gitu. Si sopan santunnya itu supaya enggak hilang tapi tetap enak gitu untuk diinnya. Karena kan bahkan kalau misalnya kita terlalu baku, terlalu ini kan orang bosan ya bacanya gitu. Jadi santai aja, relax aja tapi ya menggunakan bahasa yang memang agak formal sedikit gitu. Oke, nih di sini. Jadi di sini tuh bisa blast japri masuknya. Kenapa disebut blast japri? Ongkoh ngeblast tapi kayak japri gitu loh. Jadi tekniknya tuh biar orang-orang itu yang pada saat kita blast tuh ngerasa kayak, oh dia teh ngechat ke aku ya gitu loh. Oh dia teh ngechat ke aku doang. Kalau gini mah bahasanya berarti nawarin ke aku doang gitu kan. Jadi supaya tingkat untuk dia ngebales tuh lebih tinggi gitu daripada kita ngebales yang benar-benar bahasanya baku, terus udah gitu bahasanya memang kayak, tau lah ya, bahasa menyeluruh sama bahasa yang intinya lagi ngobrol loh sama kamu gitu. Jadi supaya si teknik blast ini eh, memudahkan kita juga untuk biar tahu nih orang ini mudah digunakan bahasa yang apa ya sesantai ini, dia bisa balas apa enggak gitu kan, karena kan nggak semua orang juga udah di ini gitu ya, bahasanya udah lebih santaiin tetap nggak balas gitu kan, nggak semua orang juga gitu ya teman-teman ya. Nih teknik blast dengan sambutan kata-kata seperti yang ditujukan untuk dia seorang gitu ya. Jadi benar-benar dibikin, kita ngeblast nih tapi si kata-katanya dirangkai supaya biar kesannya yang tadi yang saya bilang, biar kesannya teh, oh dia nawarin ke saya doang nih ini mah berarti saya minimal harus balas waalaikumsalam, oh iya gini 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 gitu kan ya. Mungkin ada sekian persen untuk
ke balas pesannya kita gitu. Kalau misalnya kita pakai teknik blast japri gitu ya. Blast japri itu menggunakan bahasa yang agak formal tapi masih ini gitu, masih bahasanya masih enak disampaikan gitu, santai. Kita next lagi. Di sini untuk yang X project atau bisnis lain yang sudah beli, cara pendekatan seperti apa? Di sini bisa menggunakan cara mendapatkan kontak yang terdekatnya, yaitu saudaranya, temannya, atau lain-lainnya gitu kan ya. Jadi misalkan kayak waktu itu pernah kontakan sama aku gara-gara ini ya. Aku sekarang tuh lagi masarin ini teteh kira-kira mau apa enggak? Ditanya dulu nih ke dianya, mau apa enggak gitu, berminat apa enggak, cocok apa enggak, teteh lagi cari ini enggak gitu. Tapi kalau misalnya, oh enggak teh, aku udah punya rumah apa gimana, misalkan itu. Lalu lah tanya, karena beliau sudah pernah beli di kita waktu itu kan ya, misalkan produk skincare atau baju misalkan gitu ya. Tanyalah kalau misalnya beliaunya bilang, oh enggak teh, aku mah udah punya rumah, alhamdulillah gini 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 misalkan. Oh ya udah tuh teh, akhirnya teh punya saudara nggak atau temen yang lagi nyari ini, terus sebutin langsung keunggulan-keunggulan yang ada di produk kita, misalkan tanpa DP, tanpa riba, terus apa namanya, tanpa bunga juga gitu kan ya. Terus misalkan tanpa sita, nah sebut-sebutin itu langsung, terus keunggulan-keunggulan dari fasilitas-fasilitas perumahan kita. Karena kan kita proyeknya ini di sini memasarkan perumahan ya. Jadi sudah harus disebutkan juga gitu untuk si keunggulan-keunggulan produk kita gitu ya. Nah, untuk yang belum beli gimana cara pendekatannya? Untuk yang belum beli itu, cara pendekatannya bisa menggunakan cara seperti biasa kita menawarkan proyek atau produk kita. Gitu yang tadi kayak misalkan ngebles ya, ngebles dengan cara formalnya, dengan cara yang japri tadi, blast japri itu bisa digunakan tuh sama yang belum beli gitu. Tapi bahasanya agak formal gitu supaya kan dia tahu nih, perkenalkan diri. Misalkan, Assalamualaikum, halo Kak, perkenalkan saya Sarah, terus kayak gitu, saya CS resmi di misalkan KBP Nusantara gitu. Terus di sini saya menawarkan produk saya bla 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 gitu. Jadi kayak agak formal tapi bahasanya ada hehehe gitu, ketawa karir. Kalau misalnya yang udah pernah dengar materi pertama itu ada bahasa-bahasa ketawa karir hehehe atau iya hahaha gitu. Jadi supaya lebih santai gitu pembawaannya biar nggak terlalu tegang gitu. Nah, karena materi ini materi yang paling singkat karena materi kedua ini ada sesi sesata. Apa itu sesata? Sesi Sarah bertanya. Oke, di sini ada jumlah, Sarah mau tanya jumlah database yang dipunya. Pertama ya, ada 3 pertanyaan. Di sini jumlah database yang dipunya sama teman-teman berapa? Terus rata-rata mendapatkan database-nya dari mana? Sama bagaimana, sorry. Nih, sama bagaimana cara teman-teman dapetin database-nya itu gitu ya. Pertama nih, jumlah database ya. Yang ditanya jumlah database. Nanti siapin ya, karena perlu ada dicatat jumlah database. Dapatnya dari mana? Rata-rata ya. Terus sama bagaimana cara teman-teman untuk dapetin database-nya. Ada kan kayak misalkan dari iklan nih, teh saya mah atau misalkan saya mah ini aja lewat-lewat status WhatsApp misalkan atau apa gitu kan ya. Nanti bisa dijawab ya pertanyaan ini ya, kita next dulu. Nah, sebelum menjawab yang tadi, pertanyaan Sarah yang tadi, apakah ada yang mau bertanya mengenai si database ini? Mangga dipersilahkan.
Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, tadi Sarah mau tanya ya, untuk Bu Etik, Bu Etik ada Bu Etik, Bu Etik, ada nggak Bu Etik, Bu Ira, ada Bu Ira, ada. Bu Etik dulu nih, Bu Etik nih. Kalau misalnya jumlah database Bu Etik berapa, terus dapatnya dari mana aja rata-ratanya, dan cara dapetin database-nya dari mana? Coba Bu Etik. Bisa ngomong atau misalnya lewat chat bisa. Tadi ya jumlahnya berapa? Kalau kata Caboy, oke teh saya note dulu atau saya tanyain ke istri dulu itu selanjutnya gimana? Cina kata Teh Ira. Sambil Bu Etiknya menjawab pertanyaan aku jawab pertanyaan Teh Ira ya. Untuk yang kasus ini, kalau kata Caboynya, oke teh saya note dulu atau saya tanya istri dulu itu selanjutnya gimana? Biasanya Sarah mempersilahkan kalau misalnya belum fasilitas-fasilitasnya belum di iniin gitu ya, fasilitas-fasilitasnya belum disebutin sama Sarah. Setelah si orangnya jawab kayak gitu, fasilitasnya disebutin. Dan jangan lupa Pak, di sini fasilitasnya banyak juga nih untuk di perumahan kami. Sebutin fasilitasnya misalnya gate system, terus udah gitu tahu jalannya, terus deket ke sini berapa menit, terus udah gitu airnya ini, terus udah itu sudah termasuk harga jual sudah termasuk toren air misalkan gitu. Sebut-sebutin dulu itunya keunggulan-keunggulan yang mendetailnya. Terus udah gitu dipersilahkan lah mangga apa kalau misalnya mau diobrolin dulu sama istrinya. Besok Sarah tanya lagi ya gitu. Jadi besoknya pun harus ditanya lagi ke si cabuinya gitu Teh Ira. Jumlahnya sedikit kata Bu Etik. Cina. Berapa sedikitnya Bu Etik? 5.000. 5.000, 7.500, 2.200. Berapa Bu Etik? Di ini aja di kontak telepon. Oke, terima kasih sama-sama Teh Ira. Di kontaknya berapa kontaknya Bu Etik? Di kontak keseluruhan yang Bu Etik punya. Terus biasanya dapat dari mana Bu Etik untuk yang begitu-begitu? Misalkan dari hasil ngiklan teh atau misalkan dari atau dari misalkan dari apa gitu. Nah, nanti untuk yang jumlah-jumlahnya yang sudah lumayan gitu kan ya. Karena soalnya nanti kenapa ada pertanyaan seperti ini karena akan ada tugas ya dari Pak Sakti melalui saya. Sebenarnya tugasnya dari Pak Sakti ya guys ya, tapi melalui saya. Jadi makanya ditanya dulu nih masing-masingnya punya punya kontaknya ada berapa gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya lagi seputar balas cabui atau misalkan apa boleh mangga disampaikan aja. 651. 651. Wow. Yang lain berapa nih? Cuma ada berapa, Cina Bu Etik. Kalau Teh Ira berapa Teh Ira? Teh Ira sama Teh Ira, terus udah gitu Pak Taufik, sama ini Butik Bandung teh. Siapa Butik Bandung teh? Budiah, Hah? dengan Budiah. Oh Maaf baru alah Bu Dia. join. Halo Bu Dia. Soalnya yang pertama teh lagi di jalan, jadi baru bisa sekarang. Oh alah, halo Bu Dia. Apa kabar Bu Dia? Kita lama nggak bertemu ya Bu Dia. Iya. Minta Coba itu materi teh. rekamannya ya, Neng Ah, Sarah. ah. Oke oke. Nanti Ya, diupload di nuhun. itu. Siap siap. Teh Ira gimana Teh Ira? Teh Ira jumlah jumlah ininya berapa? Cina ada 394 dari grup teman sekolah teman waktu kerja Cina. Nah itu tuh nanti bisa dibagi-bagi yang kayak gini ya Teh Ira nih. Bisa dibagi-bagi kayak si ini tadi. Nah ini kayak yang dikenal, tadi kenal, X project atau bisnis lain, R1, R2 itu bisa dibagi-bagi jadi supaya gampang untuk misalkan ngeblast yang eh, bincang-bincang formal berarti ke yang tidak dikenal. Terus udah gitu ke yang dikenal, ini kan cara ngeblastnya beda kan ya. Sama ke X project lain tuh beda ininya. Jadi misalnya bisa ditandain, misalkan namanya di rename gitu loh.
di rename-nya misalkan R1, R2, terus yang tidak dikenal jadi R3, terus ex project lain yang sudah beli jadi R4, terus yang ex project lain yang belum beli jadi R5, misalkan itu boleh. Jadi biar ngeblastnya gampang gitu ya, ditanda-tandain gitu. Jadi biar di tata si kontaknya gitu ya. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, tadi ada beberapa pertanyaan, ada tugas juga ya. Tugasnya seperti ini, teman-teman. Nih, ya. Jangan lupa ada tugas nih katanya. Tugas apaan tuh? Yang pertama, kelompokkan nomor tuh. Tadi sudah dibilangin kan ya, diwajibkan untuk mengkelompokkan nomor ya, untuk yang dikenal, yang tidak dikenal. Tuh ini contohnya ada nama, alamatnya di mana, terus kontaknya dapat dari mana. Misalkan kontaknya dapat dari FB, misalkan tulis misalkan namanya Alisa, alamat Cimahi, terus ininya FB misalkan gitu, kayak gitu. Jadi dikelompokkannya seperti itu. Biar apa? Biar memudahkan yang tadi. Atau bisa juga yang tadi R1, R2, R3 sampai R5 gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, ada kontak sehari berapa-berapa untuk yang dikenal atau tidak dikenal menggunakan metode Japri atau Blast ya. Sehari sanggupnya di sini dipatoknya minimal 50 ya sampai dengan 100, maksimalnya berapa gitu. Untuk si ngontaknya ya. Jadi nanti ada tugas kita untuk ngontak ngeblast gitu. Mau Japri atau ngeblast, kontak si orang-orang itu berapa gitu. Nanti kalau misalnya boleh, Sarah nanti minta biasanya ngeblast pakai cara seperti apa sih copy writing-nya kalian gitu. Nanti biar bisa mungkin kalau ada yang kurang ditambahkan, mungkin bisa dikoreksi juga untuk si cara ngeblastnya seperti apa. Atau misalkan kalau pakai cara ini mah aku udah ini gitu, udah lumayan dapetin konsumen banyak, misalkan boleh, mangga gitu. Jadi biar bisa dikoreksi juga nggak apa-apa, dikirim aja nanti ke Sarah biar nanti mungkin bisa ditambahkan kalau ada yang kurang-kurangnya untuk si kontak seharinya ya, karena harus ada laporan ke Pak Sakti untuk tugas ini gitu. Yang pertama si kelompokan nomor, nanti tinggal di screenshot aja hasil pengelompokan nomornya. Terus udah gitu untuk yang kedua ini dikontak seharinya misalkan dibagi aja. Misalkan punya tadi tuh 394 dibagi aja misalkan selama 26 hari kerja misalkan itulah ya, misalkan dibagi 26 jadi seharinya jatuhnya di berapa tuh misalkan itu. Atau misalkan mau saya mah semampunya aja sehari misalkan pengen 10 atau misalkan 30 ngeblastnya boleh gitu. Yang penting ada laporannya nanti untuk ke Pak Saktinya seperti itu. Nanti ini untuk tugasnya nanti di-share deh ke itu ya, ke apa namanya, ke grup biar nggak lupa. Oke, yang ketiga nih untuk yang ketiga ini untuk yang kontaknya sudah di atas 1.000, tugasnya mengontak sehari minimal 30 orang dibagi paginya 7, siangnya 7, sorenya 7, dan malamnya 9 menggunakan metode Japri. Jadi di Japri satu-satu gitu, jangan di blast gitu. Kata Pak Sakti itu jangan di blast, jadi di Japri satu-satu benar-benar kayak Assalamualaikum, terus sampai dia balas dulu Waalaikumsalam, terus kita melanjutkan lagi gitu. Jadi jangan langsung di drop gitu di Assalamualaikum, saya akan perkenalkan ini, jangan kayak gitu. Jadi langsung di kalau Japri itu satu-satu tuh ya gitu tadi kita ucap salam sampai dia balas salam kita baru kita masuk gitu ke percakapannya gitu. Itu untuk yang si tugas yang ketiga. Terus di sini ada yang keempat ya, cari kontak lewat Google Maps nih. Nah, ini juga salah satu metode Sarah juga untuk cari nomor atau menambahkan database ya. Yaitu salah satunya cari kontak lewat Google Maps minimal 20.000 sehari. Karena Sarah juga waktu itu 20 sehari, kadang 30 sehari gitu untuk kontak yang masih di bawah 1.000 gitu. Jadi ada beberapa tugas yang masih harus dikerjain sama teman-teman. Ini yang tadi yang pertama kelompokan nomor, yang kedua ngontak seharinya untuk yang dikenal dan tidak dikenal berapa melalui metode Japri atau Blast. Terus yang ketiga untuk yang sudah di atas 1.000 ini ya. Untuk yang ketiga ini mah untuk yang di atas 1.000. Untuk yang keempat ini untuk yang di bawah 1.000 gitu. Cari lewat Google Maps. Gimana caranya? Cari aja misalkan ketik nih di Google Maps perumahan Islamic Green Garden
Terus di situ nanti kan kelihatan tuh titik-titik. Nah, kita cari misalkan ada perumahan apa tuh di situ, ada perumahan, ada rumah makan apa tuh di situ, ada apa nih di sini gitu kan, kayak misalkan bengkel apa, terus udah gitu ada salon apa, ada rumah makan apa lagi di situ. Diklik aja nanti muncul tuh infonya mereka-mereka misalkan perumahan ini alamat lengkapnya di sini. Biasanya suka ada nomor kontaknya. Nah, itu yang di save sama kita gitu. Yang dekat-dekat gitu, yang dekat-dekat wilayahnya kita itu cara mencarinya seperti itu. Jadi kita langsung ketik aja di Google Maps itu untuk si nama perumahannya. Misalkan untuk Islamic Green Garden Citaman. Terus udah gitu dilebarin tuh si maps-nya, terus dicari titik-titiknya, dipencet titik-titiknya, nanti di situ muncul ada informasi mereka-mereka itu. Ada yang ada nomornya, ada yang nggak ada. Jadi kalau yang nggak ada dilewat lagi, cari lagi gitu caranya untuk cari kontak lewat Google Maps gitu ya. Nih yang kelima, bagi yang tidak menjalankan tugas, mohon maaf kita akan keluarkan dulu kata Pak Sakti ya guys. Kata Pak Sakti seperti itu. Yang kelima, bagi yang tidak menjalankan tugas, mohon maaf kita akan keluarkan dulu. Jadi ini juga dijadikan apa ya? Dijadikan ajang belajar teman-teman gitu untuk dijadikan ajang teman-teman untuk apa? Untuk proses gimana ya? Iya, kesungguhannya gitu. Karena kan dengan adanya seperti ini, jadi kita tahu nih, oh karakter orang seperti, jadi kan beda-beda tuh ya karakter orang. Kalau misalnya kita seharinya benar-benar sungguh-sungguh ngebles, atau misalkan ngejaprinya misalkan lebih dari 10, 20, 30, nanti kan ngebales tuh satu-satu, satu-satu gitu kan ya. Nah di situ bakal ketahuan, oh karakter seperti ini jawabnya harus seperti ini, oh karakter seperti ini jawabnya harus seperti ini. Jadi ketahuan dengan sendirinya kalau misalnya nanti ada beberapa kasus yang kayak tiba-tiba ngotot duluan gitu. Lah katanya, gimana? Tadi ada yang ngomong, kalau misalnya mau nanya boleh, mangga. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini tugasnya harap dikerjakan ya. Karena nanti Pak Sakti langsung yang akan mengeceknya. Terus untuk yang tadi ya, kalau misalnya mau di berapa lama tugas ini katanya itu. Berapa lama tugas ini? Kalau nggak salah itu Pak Sakti itu bilangnya dalam kurun waktu 2 mingguan apa 1 bulan full ya. Kalau untuk berapa lamanya nanti Sarah tanyain lagi deh. Kalau kemarin sih bilangnya 1 bulanan, tapi terakhir-terakhir bilangnya 2 mingguan aja. Bilangnya gitu. Untuk ya untuk memantau aja sudah benar nggak nih gitu untuk cara ngeblesnya, untuk cara japrinya, ngebales konsumennya gitu. Dan menata kontak di HP itu sudah benar apa enggak gitu. Nanti di-share deh di grup untuk berapa lamanya ya. Paling ini dicatat aja atau misalkan nanti di-share deh boleh untuk tugas-tugasnya ya. Tadi misalkan yang mau mau nge-share ini dulu deh, saya mah mau nge-share ceweknya dulu, misalkan nanti tolong diperiksain apakah benar seperti ini kata-katanya atau gimana. Terus misalkan kalau tadi kan ada juga nih metode Blast Japri ya, yang dimana menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai gitu kan. Nah, kalau misalnya mau nanya, cewek Blast Japri itu yang menggunakan metode yang menggunakan bahasa yang santai itu gimana teh? Misalkan gitu. Nanti boleh nanti di share aja atau di PC aja ke Sarah. Nanti Sarah bakal kasih tahu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sudah paham kan? Kalau misalnya ada yang lagi yang mau tanya, misalkan bayarnya ngomong begini, jawabnya harus gimana? Boleh stok mangga. Mumpung masih banyak waktunya. Barangkali ada yang mau tanya lagi, boleh. Oh, Pak Hans. Ini ada Pak Hans. Pak Hans, bukan sih? Oh, Pak Hans tuh. Iya. Halo Pak Hans, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sarah. Wah, iya bener. Udah lama banget nggak ketemu Pak Hans. Iya teh. Ini baru mau ngikutin tadi. Kita lagi ngerjain kerjaan di rumah. Oh, alah, nanti nanti ada ini kok, ada rekamannya, nanti bisa di Oh ini iya. aja. Oh iya boleh siap-siap.
nanti malam Iya. ditonton. Nanti Di- malam atau kapan? Kapan nih kira-kira? Yang itunya, Oh, besok videonya. diupload katanya. Besok Oh diupload iya, ke siap, siap. YouTube. Ah, sama yang sebelumnya dipin aja ya. Boleh, boleh. Nanti ini deh dibagiin ininya apa namanya? Em, materinya. Nanti Oh iya, di-share di siap. grup ya. Oh Materinya iya, yang pertama sama yang kedua. Nanti siap. di-share. Ya, siap. Nuhun Teh Oke, Sarah. siap, sama-sama. Silahkan dilanjut lagi. Iya. Teh maaf, ketinggalan tadi sinyalnya kurang bagus. Ada rekamannya, ada Teh Ani nanti besok di-upload di YouTube sama si materinya pun nanti akan saya share di grup ya untuk si PPT-nya. Jadi bisa dibaca-baca lagi gitu. Nanti kalau misalnya lagi baca-baca terus ini tuh maksudnya gimana sih bisa ditanyain di Japri gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada aku pulang nih. Kalau nggak ada aku pulang nih, katanya nih pulang nih. Coba ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi ya tugas ini harus dilaksanakan ya teman-teman. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, mohon maaf kita akan keluarkan dulu. Cenah, seperti itu ya. Tugasnya mah gampang banget. Yang pertama kelompokkan dulu nih si kontak-kontaknya yang tadi ya. Misalkan namanya siapa, alamatnya di mana, terus dapat kontaknya dari mana gitu. Jadi apa namanya dikelompokkannya seperti itu. Terus yang karena kan mungkin untuk yang di atas 1.000 mah mungkin belum ada ya. Apa udah ada nih yang kontak yang di atas 1.000? Kalau belum ada kontak yang di atas 1.000, paling fokus aja ke poin ke 1, 2, 4 ya. Jadi ada 3 tugas. Kalau misalnya yang belum 1.000 ya kontaknya. Jadi ada 3 tugas. Yang tadi kelompokan nomor yang pertama, terus yang kedua kontak seharinya berapa-berapa nih. Buat yang dikenal berapa sanggupnya. Buat yang tidak dikenal berapa sanggupnya. Tapi disarankan sehari itu harus sanggup 50 sampai 100 gitu. Karena kan pakai metode blast juga bisa gitu. Blast Japri juga bisa gitu kan. Terus tugas selanjutnya itu cari kontak lewat Google. Tadi kalau misalnya Pak Hans atau siapa yang baru bergabung, gimana caranya cari kontak lewat Google ya, Google Maps misalkan. Terus kita bukalah Google Maps, terus diketik perumahan kita Islamic Green Garden Citaman misalkan ya. Atau misalkan yang proyek yang sekarang Sukamana Islamic Village gitu ya. Diketik si nama perumahannya, terus udah gitu nanti gedein tuh si Google Maps-nya tuh si Google Maps-nya itu digedein ya teman-teman ya, nanti kan kelihatan tuh titik-titiknya, ada misalkan di daerah situ tuh ada rumah makan, ada bengkel anu, ada salon anu, ada ini ada itu ada ini, nah diklik tuh si bulat-bulatan itu tadi klik, nanti muncullah info, ada nama si ininya, nama si apa namanya, nama si rumah makannya apa, terus alamat lengkapnya di mana. Bahkan ada email yang tadi kan si jenis-jenis database itu kan ada nomor telepon, email sama akun ya. Jadi yang ada emailnya boleh dicatat emailnya, yang ada nomor teleponnya boleh dicatat nomor teleponnya, nanti bisa di blast atau bisa di japri gitu caranya. Jadi bahkan ada juga yang enggak ada juga nggak apa-apa, lewat aja cari lagi yang lain gitu. Jadi Gitu yang di ya. sekitar Teh, Yang mana? di sekitar sekitar rumah perumahan gitu ya, radius berapa kilo gitu. Iya gitu. Jadi biar lebih ini gitu. Biasanya kan mungkin orang-orang situ lagi nyari perumahan sebenarnya dia teh orang situ tapi nggak tahu nih bahwa ada perumahan baru di situ gitu. Jadi dikontak aja nggak apa-apa gitu. Karena waktu kemarin juga alhamdulillah dapat satu yang survei gara-gara cari dari Google Maps itu ya. Dia tuh punya kafe di sekitaran situ di Desa Ganjar Sabar itu, punya kafe di situ, terus dikontak gini 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 gini, dan akhirnya beliau survei, terus lagi masih dalam tahap follow up sih untuk si keuangannya soalnya gitu. Siap, siap. Siap. Ada yang nanya lagi, katanya Teh kalau ada alamat emailnya bisa di blast via email juga. Bisa, 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 bisa banget. Karena tadi kan ya pertama kan tadi nomor telepon, email sama akun. Jadi mau lewat IG, mau lewat FB, misalkan DM-an di FB bisa gitu loh. Yang bahkan kalau misalnya boleh saranin sih, kalau biasanya kalau di Facebook lebih gampang ininya kan ya,
grup perumahan Garut misalkan. Nah, kita masuk aja tuh nimbrung, terus udah gitu kita upload foto perumahan kita yang di Garut itu, tulisin nomor kontak kita. Biasanya nanti orang yang nyari di Facebook tuh cari perumahan sekitar Garut misalnya gitu. Nanti muncul kan si grup itu tuh. Nanti beliau bergabung, baru nanti lihat-lihat nih perumahan yang sekiranya bagus, yang cocok sama dia, kontaklah kita. Biasanya seperti itu kalau di Facebook ya. Kalau tanpa mengeluarkan uang, biasanya begitu caranya untuk memasarkan di Facebook gitu. Via email bisa di blast tadi ya, ditulis emailnya, terus udah gitu nanti juga kita rangkai kata-katanya, baru kita kirimnya email ke email gitu. Jadi meng-email, kalau bukan nge-blast WA tapi meng-email jadinya kalau main email gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana Bu Etik? Gimana? Cenah, udah tahu ya tadi ya. Oh, kalau kurang dari 50 gimana? Cenah, kalau kurang dari 50 berarti ya sudah seadanya aja. Misalkan sehari 10 atau sehari 5 boleh di blast-nya atau di japrinya gitu. Tapi jangan lupa dikelompokkan dulu nomornya. Terus kalau yang masih kurang-kurang nih, untuk yang di bawah 1000, kurang dari 1000 si kontaknya, bisa tadi dicari lewat Google Maps tadi ya, Bu Etik, untuk menambah si database-nya gitu. Seperti itu ya Bu Etik. Ada lagi pertanyaan yang lain barangkali? Untuk ngeblasnya itu udah ada copyright-nya Teh. Kalau misalnya Pak Hans ada, misalkan teh, saya mah si kopi ininya, si ceweknya adanya seperti ini, bener apa enggak? Misalkan boleh nanti dikoreksi, ditambahin sama Sarah gitu. Oh, ya ya, siap-siap. Siap-siap. Dia Ada lagi biasanya Kak bisa yang dengan mau bertanya? Teh, Ya, ada berikut gambar bisa nggak ya sekalian ya? boleh, boleh, boleh. Jadi Ya, ngeblastnya sama gambar gitu, sama foto. iya, iya. Ya, ya bisa. Itu lebih bagus lagi biar dia juga ngeliat, oh rumahnya kayak gini gitu. Mm-mm, mm-mm. Yang udah Mm-mm. dibangun kayak gini gitu. Iya, Ya. bisa, bisa. Ya. Kalau kayak gitu berarti ngeblastnya caranya biasanya kalau Sarah pakai foto sama ada captionnya itu si ceweknya itu Hmm. eh nomor teh ada dua nih misalkan, atau misalkan biasanya juga nomor satu pun bisa kita save ya, bisa kita ketik itu di WA teh ada dah apa ya namanya itu ya. Jadi kontak kita sendiri bisa dikirim ke kontak kita sendiri gitu loh. Gitu. Jadi bisa kita buat dulu di situ rangkaian katanya plus fotonya. Nah, dari situ kita bisa blast, tapi biasanya kalau meneruskan pesan itu cuman maksimal 5. Jadi ya harus sabar aja gitu. 5 5 5 di Oh share-nya gitu. tuh gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi biar kita nggak capek ngopi paste, kirimin ke sini satu, copy paste lagi kirimin ke sini satu. Jadi biar ya udah biar sekalian 5 5 5 itu di ke kontak kita yang sendiri itu dibuat dulu kata-katanya, rangkaian katanya sama plus fotonya itu disatuin ya. Jadi foto dulu Iya, yang kita cari, foto terus udah gitu sebelum upload kan pasti kita menulis ini ya caption. catatannya gitu loh. Nah, Nah, si catatannya itu langsung kita ketik nih pembukaan kita, perkenalan kita, terus jelasin juga sih isiannya yang bakal kita iniin seperti apa gitu. Menjelaskan mm. misalkan rumah tanpa DP, cicilan hanya segini gitu. Jangan terlalu panjang juga nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Seperti itu ya Pak Hans. Oh iya, siap-siap. Teh Oke. 2 menit lagi selesai kayaknya nih. Lembang hujan nggak? Lembang. Lembang tadi baru beres hujan Pak. Dari kemarin Oh, sih hujan gitu terus. ya. Iya ya, sama Garut Mm-mm. juga hujan terus. Iya sama berarti merata ya Pak. Iya. Jakarta juga kata anak juga hujan terus ya. Oh alah, Jakarta juga hujan. Oke deh, ada lagi yang mau bertanya. Ini ada Teh Ani Novi. Cina Teh, untuk yang tugas satu, kalau nggak tahu alamatnya gimana? Paling cuma tahu kotanya, misal. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Misalkan dipermudah gitu ya. Misalkan Surabaya, misalkan. Terus udah gitu eh, Jakarta Timur, misalkan gitu. Boleh Jaktim. eh terus udah gitu Kalimantan, boleh. Jadi sebutin ininya juga nggak apa-apa.
Yang penting tahu, oh orang ini tuh dari sini, oh orang ini tuh dari sini gitu. Yang penting terus susun aja rapi gitu supaya kalau nanti kita punya project yang di ini lagi, misalkannya di Purwakarta nih, model-model Purwakarta, oh Purwakarta mah deketnya sama anu, sama anu, sama anu, bisa tinggal dicari sama kita. Oh iya, yang deketnya alamat Purwakarta sama ini sama ini gitu. Itu tugasnya mengkelompokkan tuh agar memudahkan kita sendiri juga gitu. Seperti itu ya Teh Ani ya. Bisa banget itu kalau misalnya kita nggak tahu alamat lengkapnya, bisa kotanya doang juga bisa gitu. Misalkan Lembang, kan Lembang teh kan di sini juga kan di CPL ya, Klaster Pesona Lembang. Kalau misalnya kita nggak tahu nih komplek dia teh apa, tapi dia teh di Lembang, udah aja Lembang gitu. Siap sama-sama Teh Ani. Ada lagi yang mau ditanyain? Barangkali ada lagi yang mau ditanyain, boleh banget. Masih bisa untuk bertanya. Yuk, barangkali mau bertanya. Tadi Bu Etik, ada lagi pertanyaan Bu Etik. Bu Etik ini paling semangat untuk bertanya, Bu Etik. Bagaimana Bu Etik, apakah sudah memahami? Jadi ini tugasnya berarti rata-rata ada di poin 1, 2, dan 4 ya. Di poin 1 kelompokan nomor, di poin 2 itu kontak seharinya harus sanggup berapa-berapanya itu ya untuk yang tidak dikenal atau dikenal. Yang tidak dikenal tadi ya ada apa namanya? Ada dari leads atau misalkan dari ex project lain atau bisnis lain. Terus untuk yang dikenal itu ke sahabat, teman atau juga saudara kita gitu ya. Terus tugas yang berikutnya itu yaitu cari kontak lewat Google Maps untuk mendapatkan lebih banyak lagi database-nya. Tadi yang Bu Utik cuman ada berapa katanya tadi Teh? 50. Kira. Kalau kurang dari 50 berapa? Tambahin lagi Bu Utik lewat si cari kontak lewat Google Maps itu. Gitu biar banyak, biar kontaknya, database-nya juga lengkap gitu. Kan berfungsi juga untuk misalkan lagi jualan apa kan lumayan gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Apakah sudah memahami semua mengenai database atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen harus jawab apa? Jangan lupa disebutin ininya ya, disebutin. Kalau misalnya dianya udah tadi nih ada pertanyaan, kalau misalnya kelewat nih ya, Pak Hans nih tadi ada pertanyaan kayak gini dari Teh Ira. Kalau kata Caboy, oke Teh, saya note dulu atau saya tanyain ke istri dulu selanjutnya bagaimana gitu kan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, dijawabnya biasanya kalau Sarah sebelumnya tidak menjelaskan dulu fasilitas lengkapnya seperti apa, dijelaskan lagi fasilitasnya Pak atau Bu seperti ini ya di komplek kita ada one gate system, perahu jalannya seanu, terus dekat dari ini berapa menit, terus udah gitu harga jual sudah termasuk toren, terus udara segar, air juga enak, bla bla bla. Soalnya disebutin aja. Terus Oh, jadi fasilitas ya, repeat info ya, gitu ya. jadi supaya dia kan udah kalau begitu kan dia teh, ayo udah deh, ntar dulu deh gitu kan, kayak kesannya kayak gitu kan ya, walaupun bahasanya agak enak gitu bahasanya kan ini nanti saya tanyain istri dulu atau oh, oke nanti di note dulu itu kan berarti udah kayak pengen nge-skip tapi kita jangan capek di situ aja gitu langsung kasih lagi info-info yang sekiranya menarik dan dibutuhkan sama dia gitu apa nih kira-kira misalkan kita juga jaringan juga banyak kok di situ nggak biasanya kan kalau di beberapa daerah kan ada misalkan tri-nya butut misalkan atau simpatinya malah butut misalnya itu sebutin Oh. semua all provider di sini bagus kok sinyalnya gitu walaupun dekat pebukitan tapi bagus kok sinyalnya biar kan mungkin oh oke deh gitu kan ya biar dianya kayak oh boleh juga nih biar kayak gitu terus habis dijelaskan gitu tapi nggak apa-apa kita kasih kesempatan dia untuk mangga kalau misalnya mau di apa mau diobrolin dulu sama istri atau sama suami gitu kan ya tapi nanti besok Iya. Sarah tanya lagi ya di saya Sarah tunggu kabar baiknya kayak gitu jadi besoknya pun beneran harus ditanya diingetin gitu mau nggak mau kan dia teh kayak oh iya juga ngebales juga gitu orang saya yang ngejanjiin tanyain dulu gitu kan ya Iya. intinya biar ada kepastian gitu. Kalau dia nggak tertarik yang mungkin besoknya dia bakal jawab, oh ya saya nggak tertarik karena lokasi kejauhan misalnya. Minimal mah ada kepastian gitu. Soalnya kan Iya. banyak banget orang yang nggak pernah ngasih kepastian kan.
Ya, jadi rata-rata nggak gitu. ya. Setelah dijelasin ini itu, oke nanti saya note dulu, tiba-tiba les aja hilang gitu. Nah, supaya tidak seperti itu sama kita memang harus rajin follow up gitu. Siap, siap. Siap nih, Mbak Sarah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Eti. Katanya, Mbak Sarah, ini saya mau tanya, katanya sistem nabung rumah itu udah ditutup, betul, Cina? Kalau misalnya untuk itu, sebenarnya mah masih ada ya untuk si ininya pun, rumahnya pun masih ready. Cuman memang kita mendahulukan dulu yang cash-cashan gitu. Mendahulukan dulu yang cash-cashan, yang investor. Tapi kalau misalnya beliaunya memang sudah nggak sanggup cash, misalnya terus KPRS juga nggak bisa misalkan gitu, ya sudah nggak apa-apa, tawarin dulu aja yang si menabung rumah, asalkan masih unitnya atau coveringnya masih tersedia mah masih dibuka sih Bu Etik gitu. Jadi usaha aja dulu, apapun ini tawarin aja dulu gitu, karena masih coveringnya masih ada kok, masih banyak kok gitu. Seperti itu ya Bu Etik ya, info-infonya mengenai nabung rumah di IGG. Tapi Sarah, kalau Mm-mm. nggak salah, Kang Sakti pernah bilang modelnya yang beda ya, bukannya Iya, Jepang iya, lagi ya. betul. Karena rumah yang tipe Jepang itu sudah habis, sisa yang Mm. vintage. Rumah yang Jepang itu yang lantai satu cuman tinggal satu lagi. Sisanya vintage untuk yang lantai satu. Untuk yang Iya. lantai dua masih ada tuh Jepang. Iya. Seperti itu. Nabung rumah cicilannya masih di berapa, Teh? Masih di 3 jutaan, Teh. Udah dapat update ininya belum? Si harga yang naiknya. Karena kan ada kenaikan harga ya untuk di IGG ya, teman-teman ya. Iya. Oh iya, itu ada di mana tuh Teh, untuk ininya, untuk update-nya ya. Price listnya. Oh, boleh nanti di-share deh ya. Nanti di-share untuk kenaikannya. Untuk yang nabung rumah itu di tipe 3060 dari 2.850 jadi 3 jutaan tahap satunya. Tahap duanya kan dari 3.325 jadi 3.500-an. Pokoknya di 3 jutaan deh. 3 juta sampai 3.500.000 untuk yang tipe 3060. Untuk yang tipe 5266 lantai duanya dari yang tahap satunya itu 4.180 jadi 4.380 gitu. Terus untuk yang cicilan tahap duanya untuk yang lantai dua ini dari 4.876 jadi 5.110.000 gitu. Nanti di-share 5 ya juta. untuk si Iya, iya, kenaikan siap. harganya. Ya. Seperti itu ya, Mbak Ira. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi modelnya untuk yang lantai satu tinggal vintage ya, teman-teman ya. Ada pun ada tapi cuma satu gitu. Siap teh katanya. Saok mangga ada lagi. Hah? Iya masih ada kan? Scaffoldingnya masih ada tuh. Karena kemarin mungkin sempat ada berita-berita ditutup itu mungkin karena supaya kita fokus aja sama kes-kesan seperti itu lebih, karena kan yang didaluin yang kes-kesan dulu ya, karena kan yang kes-kesan mah kan harganya pun jauh lebih murah dan banyak banget bonusnya gitu. Jadi dahulukan dulu yang cash-cashan sama investor. Tapi kalau misalnya beliau, oh nggak bisa saya cash mah, nggak, belum ada uangnya, terus itu kita ajuin KPRS. Kalau KPRS gimana misalkan gitu ya. Terus dia juga KPRS juga cicilannya nggak masuk. Tawarin aja yang nabung rumah karena alhamdulillahnya nabung rumah masih ada nanti sama settlementnya di ini kok, di apa namanya, dibagiin ya. Seperti itu. 2 menit lagi ya teman-teman ya. Kalau mau ada yang ditanyain lagi boleh, mangga, masih ada 2 menit lagi. Kalau mau ditanya masih ada 2 menit lagi, tapi kalau misalnya tidak teh, jangan nanti baru kepikiran nanti pertanyaannya, boleh nanti di grup ditanyain, boleh mangga. Di tag akunya nggak apa-apa. Gitu. Sok coba nih, 2 menit lagi. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Pengen banget. Coklat. Hmm. Seperti itu ya teman-teman, gimana kalau misalnya habis kayaknya rasanya.
Bagaimana kalau misalnya kita sudahkan dulu aja, nanti kalau misalnya ada cukup nanti saya nanya akan Japri Mbak Sarah, cara boleh. Boleh ya, kita cukupkan saja kalau begitu ya teman-teman ya. Enggak dikembalikan ke Teh Anita. Oke, terima kasih Teh Sarah atas materinya ya. Teman-teman tadi kan udah dikasih tugas, jangan lupa untuk dikerjakan karena percuma materi yang Teh Sarah sampaikan kalau nggak kita praktekannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, yang tadi kan karena berhubung cuaca juga memang sedang mendung dan kayaknya hujannya rata ya ini mah. Jadi tenang aja, besok insya Allah mudah-mudahan siang udah beres uploadnya ya, karena ini kan kurang lebih rekamannya sekitar 1 jaman. Mudah-mudahan cepat, nanti saya share langsung di grup. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sebelum kita akhiri, mari kita beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Teh Nita. Iya, sehat alhamdulillah Pak Hans. Baik ya, alhamdulillah ya. Iya, Mudah-mudahan pulang hujannya udah berhenti ya. iya. Sampai rumah hujan lagi juga nggak apa-apa. Asal, asal di jalan jangan kehujanan. Iya. Nuhun ya Teh. Iya, sami-sami Pak, salam Ya. sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.